Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 9 anggota KPPS di Cilacap dirawat di Puskesmas diduga akibat keracunan makanan saat mengikuti bimbingan teknis pemilu. Calon presiden dan wakil presiden semakin gencar berkampanye memperebutkan simpati calon pemilih. Polisi tangkap 3 pelaku penembakan di area judi sabung ayam di Colomadu, Karanganyar yang menewaskan seorang warga. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut Presiden boleh berkampanye dan memihak terus mendapat respon dari berbagai pihak. Salah satunya PDI Perjuangan yang menjadi partai pengusungnya dalam 2 periode yang menyebut pernyataan tersebut merupakan kegelisahan dan ketakutan. Itu disampaikan politikus senior PDI Perjuangan Seno Kusumarjo atau Seno Gede usai menghadiri acara dialog kebangsaan di Rumah Pemenangan Ganjar Mahfud di Kota Semarang Minggu malam. Seno Gede menilai pernyataan Presiden Jokowi adalah sebuah tanda kegelisahan apa yang didukungnya tidak akan menang di Pilpres 2024 mendatang. Seno mengatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak itu tidak melanggar aturan. Namun konteksnya bukan benar tidak benar, namun lebih pada tentang pantas dan tidak pantas. Nah iyalah, kalau Pak Jokowi nggak takut anaknya kalah, ngapain mesti dibela-belain sampai begitu? Iya kan? Aturan ya memang kalau ada sudut pandang dari Pak Jokowi itu tidak melanggar aturan ya monggo silakan. Tetapi tolong dong dideklar bahwa saya datang ke Jawa Tengah, saya datang ke DIY, saya datang ke NTT ini untuk kampanye, gitu loh. Ada dideklar dan jangan pakai fasilitas negara dong, gitu loh. Kan masalahnya di situ. Ini bukan tentang benar tidak benar, tetapi ini tentang pantas dan tidak pantas. Karena apa? Salah satu tugas utama pemimpin siapapun orangnya itu adalah memberikan teladan. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, melanjutkan kampanyenya di Jakarta. Keduanya mengundang buruh dan ojek online untuk berdiskusi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Senin lalu berkampanye bersama buruh dan ojek online, menerima masukan dan menjawab pertanyaan pada acara Desak Selepet Amin di Jakarta. Pasangan Capres dan Cawapres Anies Muhaimin mendiskusikan langkah-langkah ke depan agar semua yang bekerja baik buruh maupun pengemudi ojek online mendapatkan keadilan. Negara harus berpihak pada keadilan, tidak perlu memusuhi pengusaha, tidak perlu memusuhi buruh, tapi harus negara itu adil. Dan adil artinya apa? Kalau ada kontrak itu harus dijalankan. Kalau kontrak tidak dijalankan, maka negara hadir memaksa kontrak itu harus dilaksanakan. Anies dan Muhaimin menyampaikan, hubungan kerja yang tidak sehat beberapa tahun terakhir disebabkan oleh pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga diperlukan koreksi dan revisi Undang-Undang Cipta Kerja agar memberikan keadilan baik bagi pekerja maupun pengusaha. Saya kira semua harus dilakukan review, uji ulang, dan Omnibus Law termasuk prioritas untuk direview. Dalam kampanye, pasangan Amin juga menerima deklarasi dukungan dari Raja Dangdut Rhoma Irama. Deklarasi dukungan dari Bang Haji Rhoma Irama. Kami merasa bersyukur, kemudian Bang Haji membentuk Rhomais for Amin. Insya Allah dengan adanya dukungan ini, maka makin solid barisan untuk perubahan menuju 14 Februari yang akan datang. Hari Selasa, Anies Baswedan melanjutkan kampanyenya di wilayah Jawa Tengah, yaitu di Brebes. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkeliling ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Gibran menemui kalangan UMKM, petani, dan nelayan. Berbagai macam cara dilakukan untuk berkampanye.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hari Minggu mendatangi salah satu toko penjualan produk sepatu lokal dari Klaten yang ia pakai saat debat dan menjadi kasir dadakan. Seninnya Gibran menyambangi komunitas UMKM Kota dan Kabupaten Pekalongan di teras Dian Pelangi Sapuro, Kota Pekalongan. Ia mendengarkan keluhan para pelaku UMKM terutama usaha batik yang mengaku belum pulih pasca pandemi COVID-19. Gibran pun memberikan saran agar para pelaku usaha mau berpindah ke pemasaran secara daring. Terus diajarin logistik segala macam. Tokopedia, ada Shopee, diajarin Pak. Jadi Bapak batik loh Pak. Nanti ada studio foto, terus diajarin cara ngatur logistik, cara packing. Gibran juga bertemu dengan petani, nelayan, dan UMKM di Kabupaten Tegal. Para petani meminta agar pemerintah ke depan bisa mengembalikan jumlah subsidi pupuk yang selama 5 tahun terakhir terus dipotong anggarannya hingga mencapai 50%. Sehingga petani kesulitan mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau. Kartu Tani pun dinilai tidak menyelesaikan masalah karena jatah pupuk subsidi yang terus dikurangi setiap tahunnya. Sedang para nelayan mengkritisi sulitnya mendapatkan solar untuk melaut. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Ganjar Pranowo Senin lalu berkampanye di wilayah Provinsi Maluku. Selain kampanye akbar, Ganjar juga bertemu dengan generasi muda Kota Ambon. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo membungkuk cukup lama agar salah satu pendukungnya pada kampanye akbar di Lapangan Merdeka Kota Ambon, Provinsi Maluku Senin lalu bisa menuliskan aspirasi mulai dari akses disabilitas yang ramah, pencabutan moratorium pemekaran wilayah Maluku, menjaga demokrasi, menurunkan kemiskinan, serta kebutuhan lapangan kerja bagi anak muda. Menanggapi gencarnya seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkampanye di wilayah Jawa Tengah, Ganjar menyatakan hal itu wajar karena Pulau Jawa memiliki jumlah pemilih terbesar dan potensial sebagai lumbung suara pada pemilu 2024 mendatang. Jateng menjadi sangat seksi karena barangkali ada beban psikologis dari masing-masing partai yang mengusung, dari masing-masing kandidat, dari masing-masing pendukung termasuk relawannya. Pasti mereka punya beban-beban psikologis, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, 3 provinsi besar yang pasti menjadi target mereka untuk mendapatkan paling banyak. Malamnya, Ganjar bertemu dengan pelajar dan generasi muda di sebuah rumah makan di wilayah Poka, Kota Ambon, termasuk komunitas disabilitas. Dan dia menyampaikan bahwa anak-anak ini butuh akses. Hari ini mereka mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan akses pekerjaan. Maka dia berharap betul bahwa mereka akan mendapatkan itu semua jika saya memenangkan ini. Jadi itu satu aspirasi yang konkret. Dalam kesempatan itu, Ganjar berdiskusi mengenai pendidikan, internet gratis, serta masalah sulitnya akses transportasi ke Provinsi Maluku. Tia Anissa melaporkan dari Maluku. Keterbatasan fisik bukan menjadi halangan bagi Slamet Widodo, seorang disabilitas di Kota Solo, untuk maju menjadi calon anggota legislatif di pemilu tahun 2024. Pria menderita kelumpuhan kaki akibat penyakit polio ini pun rela menyisihkan omset penjualan sabun cair untuk membuat stiker atau kartu sebagai alat sosialisasi kepada warga. Slamet Widodo, seorang penyandang disabilitas, mencalonkan diri menjadi calon legislatif DPRD Kota Solo. Pria berambut gondrong ini merupakan penyandang disabilitas tunadaksa sejak usia 2 tahun. Pria berusia 44 tahun itu menggunakan sepeda motor modifikasi agar bisa tetap menggunakan kursi roda dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain berjualan sabun cair, Slamet juga sebagai guru mengaji. Di waktu luangnya, Slamet Widodo berkeliling ke tempat warga untuk memperkenalkan diri dengan berbagai stiker ataupun kartu mengenai dirinya. Keputusan Slamet Widodo mencalonkan diri menjadi caleg DPRD Kota Solo juga banyak menuai cibiran dari orang-orang. Namun hal itu tidak menjadikan Slamet Widodo menjadi patah semangat. Cibiran itu justru menjadi cambuk penyemangat bahwa kaum disabilitas juga dapat bermanfaat. Terkait modal selama dirinya maju menjadi caleg, Slamet Widodo mengaku selalu menyisihkan uang dari hasil penjualan sabun Rp10.000 per hari sejak setahun lalu.
maaf, ini agak menyakitkan bagi saya. Bahasanya itu melakukan raja cekok nyalon dewan. Ya. Nah, itu adalah sebagai cambuk bagi saya, sebagai motivasi saya untuk menunjukkan pada mereka bahwa saya tidak seperti anggapan mereka. Saya boleh dikatakan saya nggak gagah karena kaki saya nggak bisa untuk berdiri seperti panjenengan. Tapi insya Allah dengan kapasitas saya, niat saya, tekad saya, itu insya Allah akan memberikan kontribusi walaupun hanya seujung kuku ireng bagi masyarakat di sekitar saya. Slamet Widodo memutuskan maju menjadi caleg bukan tanpa alasan. Selain memperjuangkan hak-hak kesetaraan bagi penyandang disabilitas Kota Solo, Slamet mengusung program pembangunan yang merata dan berkeadilan di Kota Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Masih terkait caleg disabilitas, tak minder dengan keterbatasan fisik, seorang penyandang disabilitas di Kabupaten Rembang maju menjadi calon legislatif. Tidak punya cukup modal untuk kampanye, tak membuat dirinya untuk putus asa. Namanya Saswati Ningrum, wanita kelahiran tahun 1981 yang akrab disapa Saras. Warga desa Sendang Mulyo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang ini memberanikan diri maju sebagai caleg. Meski mempunyai keterbatasan fisik karena polio, ia tak patah semangat untuk tetap mendaftar menjadi caleg dan bersaing di Dapil 6 Kabupaten Rembang. Dorongan semangat dari keluarga dan warga sekitar menjadi penyemangatnya untuk menjadi wakil rakyat. Ia mengaku tak mempunyai cukup modal untuk berkampanye seperti caleg lainnya. Saras hanya mengandalkan modal seadanya dari hasil membuat kerajinan tangan dari limbah bonggol jagung yang didaur ulang menjadi box tisu, figura, dan aksesoris lainnya. Metode kampanye yang dipakai cukup sederhana, yakni door-to-door, mendatangi rumah warga dan membagikan stiker bergambarkan dirinya serta menjelaskan visi-misi sekaligus menyerap aspirasi warga. Saras memantapkan hatinya untuk maju sebagai caleg untuk menghapus stigma terhadap kaum difabel. Pasalnya, penyandang disabilitas sering dianggap tidak mampu berperan dalam pembangunan di daerah. Karena bagaimana supaya suara-suara disabilitas itu bisa terwakili dan bagaimana stigma tentang disabilitas itu bisa kita patahkan dengan pelibatan disabilitas di legislatif, maka sebagai upaya yang mana gerakan kita tentang inklusi itu terlaksana dengan baik. Jika terpilih menjadi legislator di DPRD Rembang, dirinya akan memperjuangkan agar penyandang difabel dapat berperan aktif dalam pembangunan. Selain itu juga ingin memperjuangkan agar setiap pembangunan fisik maupun non-fisik dari pemerintah bisa ramah terhadap difabel. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang.